Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Murdiana SP, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor induk mahasiswa 2200294169. Mengajar di SMK Negeri 1 Kota Raja, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pokok Teknik Penanganan Pasca Panen Tanaman Buah pada kelas 11 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak hadir, Ketua Kelas? Alhamdulillah semua hadir. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi! Minggu lalu kita sudah membahas tentang pemanen pada tanaman buah. Minggu ini kita akan melanjutkan dengan penanganan pasca panen pada tanaman buah. Nah, di mana minggu lalu ada beberapa hal yang sudah kita bahas dan kita praktikkan. Siapa yang masih ingat dan bisa menceritakan kembali pengalaman belajar minggu lalu? Saya, silakan ada ya. Kriteria tanaman siap panen, taksasi hasil panen, dan teknik pemanenan serta praktik pemanenan tanaman buah. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kalian. Minggu lalu kita sudah praktik bagaimana pemanenan tanaman buah. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi dari minggu lalu, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menerapkan teknik pasca panen pada tanaman buah, dan yang kedua adalah melaksanakan pasca panen pada tanaman buah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah setelah melakukan literasi, diskusi, menyimak penayangan nanti yang ada di bahan ajar, kalian diharapkan mampu menganalisis teknik pasca panen tanaman buah minimal 2 cara secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan literasi dan diskusi serta menyimak bahan ajar nanti yang akan ditayangkan, kalian diharapkan mampu mempraktikkan perlakuan pasca panen tanaman buah dan pengemasan minimal dengan 2 cara. Ya. Apa harapan Ibu ketika kalian sudah selesai mempelajari ini? Ibu berharap nanti ketika tamat dari SMK ini ada salah satu di antara kalian atau kalian semua bisa menjadi seorang eksportir di agribisnis tanaman buah, atau minimal menjadi penyetop tetap bagi DU dan DI yang sudah kita memiliki MOU dengan sekolah, misalnya di Transmart. Ya, baik. Untuk melihat kemampuan awal kalian di kompetensi dasar yang akan kita bahas pagi hari ini, silahkan di link WA group sudah Ibu kirimkan link untuk menyelesaikan pretest, silakan menggunakan hak ini. Sudah selesai? Ya Bu, oke, sip, terima kasih Kak Bu. Oke, di hadapan kalian simak gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira perbandingan harga dari kedua gambar tersebut mana yang lebih mahal? Yang sudah diolah. Yang mana? Kuning. Nah, yang sudah diolah. Kalau yang warna hijau masih berada di pasar ya, kita begitu saja. Nah, dari kedua perbandingan gambar ini, kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian angkat? Silakan Eza. Bisa Bu. Ya, yang pertama, bagaimana menganalisis teknik pasca panen tanaman buah. Yang kedua, bagaimana
memperhatikan perlakuan pasca panen tanaman buah dan pengemasannya. Oke, baik sekali. Aplaus untuk Eza. Nah, dari dua rumusan masalah tadi yang sudah diangkat oleh teman-teman kalian, kita akan masuk ke video. Udah dikasih untuk pemahaman kalian. Kita saksikan video berikut. Penanganan pasca panen jeruk. Untuk menghasilkan kualitas jeruk yang baik, perlu mengikuti proses penanganan pasca panen jeruk yang baik dan benar, yang terdiri dari beberapa proses: panen, pengangkutan hasil panen, pre-cooling, sortasi, pembersihan buah, perlakuan tambahan, grading, pelabelan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk buah jeruk. Menentukan umur panen jeruk berdasarkan ciri visual dan fisik. Visual: panen dilakukan ketika saat kematangan yang tepat, yaitu warna kulit buah sudah hijau kekuning-kuningan dan bagian bawah buah yang ditekan terasa agak empuk dan berongga. Fisik: ditandai dengan perubahan warna kulit dan rasa sesuai dengan karakteristik varietas dan juga ukuran dan berat buah. Perhatikan kondisi cuaca ketika akan memanen jeruk. Sebaiknya dilakukan ketika pagi hari dengan kondisi cerah. Buah jeruk mudah rusak apabila dipetik dalam keadaan basah yang ditandai dengan membengkaknya kulit jeruk dan mudah menjadi memar atau tergores. Pemanenan paling baik dilakukan saat kondisi udara kering untuk menurunkan risiko kontaminasi penyakit pasca panen. Cara panen. Panen dilakukan menggunakan gunting panen dan tangga panen, serta dilakukan secara hati-hati. Hindari melempar-lempar jeruk. Bekerja memakai sarung tangan. Keranjang atau wadah tidak diisi secara berlebihan dan tidak ditumpuk. Pengangkutan. Menggunakan alat angkut yang tepat, baik secara manual maupun dengan bantuan kendaraan bermotor. Titik kritis adalah kecepatan pemindahan, beban angkut, perubahan suhu, paparan sinar matahari, dan risiko benturan antar buah. Alat angkut dalam keadaan bersih dan dapat melindungi produk. Selama pengumpulan sementara dan pengangkutan, buah ternaungi dan terdapat aliran udara yang lancar. Penanganan pasca panen ini adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan ya pada tahapan setelah pemanenan. Ingat, setelah pemanenan. Nah, di mana agar hasil pertanian siap dan aman digunakan sehingga dapat digunakan secara langsung oleh konsumen, terutama kita nih sebagai konsumen yang memakan hasil tanaman buah itu atau nanti untuk diolah oleh industri. Adapun penanganan pasca panen ini memiliki urutan. Ini ada 6. Yang pertama adalah ada sortasi, the sorting ya, bahasa Inggrisnya ini disebut dengan sortasi. Dan seperti kalian perhatikan tadi di tayangan video, sortasi ini adalah memilih. Nanti sama kalian akan juga melakukan pemilihan pada bahan dan alat yang berada di hadapan kalian. Yang kedua adalah grading. Ini memilih ada yang kecil, yang besar ya. Nanti di grade sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan size-nya dan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada packing atau apa pemilihan kemasan. Yang keempat ada grading, ini ada perlakuannya setelah packing ini. Terus ada coating. Coating ini biasanya pada tanaman buah. Kalian lihat ada buah apel di depan ini. Kalian pernah lihat di buah apel merah ada lapisan lilinnya? Nah, itu disebut dengan proses coating ya. Itu adalah upaya untuk melindungi buah dari benturan ya ketika proses pengiriman atau pengangkutan hingga sampai ke konsumen. Yang terakhir ada pre-cooling atau ini adalah proses pendinginan. Nah, di mana ini ada sortasi tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan bahan atau sortasi. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan ruang yang cukup luas untuk
dua. Yang ketiga, tanggung jawab. Tentu ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua pekerja ya, yang orang yang bergerak di bidang agribisnis tanaman buah. Yang keempat, kemampuan melihat produk. Mana produk yang bagus, mana produk yang tidak bagus. Yang selanjutnya, menghindari luka pada produk. Yang terakhir adalah pengawasan. Nah, yang grading ini ukurannya harus seragam ya ketika dijual. Misalnya besar sampai besar, kematangan juga harus seragam, didapatkan buah yang tidak lecet atau tidak rusak, pencapaiannya keuntungan lebih banyak karena keseragaman produk. Yang terakhir ada menghemat biaya dalam transportasi atau pengangkutan. Packing, ini yang paling banyak, yang sekarang lagi viral juga, berbagai macam cara para pedagang ya atau produsen sampai bagaimana cara menariknya konsumen. Setiap kelompok akan memperhatikan cara pengemasan tanaman buah yang berbeda, minimal dengan 2 cara. Ya, Ibu akan membagikan kalian LKPD dan materi. Di sini di LKPD ini akan ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Kalian simpulkan, ya, dan akan melakukan praktik yang berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti minggu lalu ya. Baik, silakan ketua kelompok masing-masing maju untuk mengambil LKPD peralatan untuk praktikum. Kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih kemasan kardus basah untuk penanganan pasca panen buah, di mana pendistribusian buah umumnya menggunakan kemasan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Jadi di sini kami memilih kemasan kardus untuk meminimalisir kerusakan buah hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, kardus pastel juga bisa mempertahankan mutu buah dan efisien dari segi biaya, serta lebih menarik. Sehingga kemasan ini bagi kami lebih menarik dan menambah omset penjualan. Sekian, mungkin ada yang mau menanggapi. Baik, dari presentasi kelompok satu tadi, mereka memilih kemasan parcel ya seperti ini karena bagi mereka itu lebih menarik konsumen untuk membeli, baik secara juga ekonomis. Dari presentasi kelompok satu, ada kelompok yang mau menanggapi? Ya, kelompok dua. Silakan Mil. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk label kemasan buah sehingga meningkatkan nilai jualnya? Apa saja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan penyajian. Di antaranya, pertama, bahan kemasan tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk yang kita kemas tersebut. Kedua, bahan kemasan yang digunakan mudah didapat serta dapat melindungi apa yang kita kemas dari berbagai risiko dari luar. Dan yang ketiga, bahan kemasan tidak mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Nah, keren. Lalu kesimpulan apa yang bisa kelompok satu bisa tampilkan dari hasil diskusi dan praktik hari ini? Dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa komoditi pertanian seperti buah memiliki daya simpan yang pendek sehingga menyebabkan rendahnya nilai jual karena rentang waktu penjualan yang terbatas. Maka dari itu upaya penanganan pasca panen dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan pengemasan seperti parcel dengan tujuan agar produk tidak cepat rusak, memiliki nilai estetika dan menambah nilai jual dari produk tersebut. Kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Kita lanjut ke kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktik kelompok kami mengenai pasca panen dengan pengemasan menggunakan plastik wrapping dan styrofoam. Plastik wrapping dan styrofoam berfungsi untuk menambah nilai jual dan estetika dan lebih menarik bagi konsumen. Kesimpulan, perkembangan teknologi kemasan begitu pesat. Telah tersedia berbagai jenis kemasan seperti plastic wrap yang kami gunakan. Fungsi kemasan di samping membuat buah mempunyai daya tarik tersendiri serta dapat melindungi buah dari kerusakan juga dapat memperpanjang masa simpan buah. Oke, silakan diangkat hasil. Demikian ya. Kelompok 3 kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami memilih penanaman pasca panen tanaman buah dengan pengemasan polit buah. Ini sebagai pelindung untuk buah karena sangat efisien untuk melindungi buah dari kerusakan dalam proses pengiriman. Memiliki nilai estetika hingga dipajang
hasil diskusi dan praktik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi, serta masing-masing tadi kelompok sudah menyimpulkan hasil praktikumnya ya. Sekarang kita akan siapa salah satu kelompok yang bisa mewakili menarik kesimpulan secara keseluruhan dari hasil diskusi dan praktik kita hari ini. Kelompok mana yang mewakili? Ya silakan kelompok 3. Kesimpulan secara umum dari presentasi kelompok 1 dan 2. 1. Berbagai cara penanganan pasca panen buah diantaranya pendinginan awal, sortasi, pencucian atau pembersihan, degreening, penghilangan warna hijau, dan perbaikan warna, lapisan lilin, fumigasi, pengemasan atau pengepakan dan penyimpanan. 2. Komoditi pertanian seperti buah memiliki daya simpan yang pendek sehingga menyebabkan rendahnya nilai jual karena rentang waktu penjualan yang terbatas. Maka dari itu upaya penanganan pasca panen dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan pengemasan dengan tujuan agar produk tidak cepat rusak, memiliki nilai estetika dan menambah nilai jual dari produk tersebut. Oke, baik, kita silakan. Sekarang kita masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD. Ya, masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. FPPD. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 3. Baik, dari pembelajaran dari awal tadi, ya kita sudah melalui beberapa tahap, termasuk tadi semua tahapan dari diskusi, praktik sudah kita lakukan. Sekarang, dari yang sampaikan sejauh ini ada yang kalian tanyakan? Saya Bu. Silakan Jadi. Mengapa di Indonesia teknologi pasca panen dalam penanganan produk hortikultura belum diterapkan dengan baik? Meskipun secara teknis teknologi tersebut mudah untuk diterapkan oleh para pelaku agribisnis tanaman hortikultura. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa penerapan teknologi ya pasca panen di Indonesia masih kurang diterapkan oleh petani? Kenapa? Nah ini banyak faktornya. Salah satunya adalah keterbatasan dari ilmu petani yang dimiliki oleh petani. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang kita punya. Contohnya ya. Tapi keunggulannya petani kita sekarang sudah open minded, sudah terbuka pikirannya untuk merubah pola penjualan. Termasuk sekarang yang lebih ditekankan adalah pada pengemasan. Jadi di pasaran sekarang kita temui banyak sekali jenis kemasan ya, dari yang plastik, dari yang alami, dengan berbagai bentuk untuk menekan daya beli, untuk menambah minat konsumen. Ya, ada lagi? Ada Bu. Tidak ada. Cukup. Baik, terima kasih. Kartu. Nah, dari pembelajaran hari ini, hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa mewakili? Ya, silakan Reza. Dari pembelajaran pagi hari ini, kami dapat pelajari yang pertama berbagai cara penanganan pasca panen buah, diantaranya pendinginan awal atau pre-culling, sortasi, pencucian atau pembersihan, degreening atau penghilangan warna hijau, dan coloring atau pembiakan warna, pelapisan lilin, fumigasi, pengemasan atau pengepakan dan penyimpanan. Yang kedua, komoditi pertanian seperti buah memiliki daya simpan yang pendek sehingga menyebabkan rendahnya nilai jual karena rentang waktu penjualan yang terbatas. Maka dari itu upaya penanganan pasca panen dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan pengemasan dengan tujuan agar produk tidak cepat rusak, memiliki nilai estetika dan menambah nilai jual dari produk tersebut. Oke, baik. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang banget. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah kirimkan link untuk post-test di WA group kalian. Silahkan sekarang dibuka WA grupnya. Kerjakan post-test untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian kompetensi kalian pada materi penanganan pasca panen pada hari ini. Silakan.
sana ada beberapa peralatan yang harus kalian bawa nanti minggu depan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini penuh dengan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Kelas. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada